Di dunia Kamen Rider, desain dan warna dari setiap form biasanya dibuat keren, punya tema yang kuat, dan pastinya terlihat gagah. Tapi ya agak semua form selalu tampil sempurna. Kadang Toei malah ngeluarin form dengan kombinasi warna yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ada yang warnanya terang banget kayak stabilo nyala, dan ada juga yang kelihatan kayak hasil coret-coret anak kecil yang iseng main krayon. Bukannya terlihat kuat, malah jadi kelihatan nyentrik atau bahkan aneh banget. Walaupun begitu, justru karena warnanya yang gak biasa, form-form ini jadi punya daya tarik tersendiri. Entah bikin kita ngakak, bingung, atau malah penasaran, mereka tetap punya tempat spesial di hati para fans. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 form Kamen Rider dengan pewarnaan yang sangat aneh. Mau tahu form apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Live and Evil Marvelous Kamen Rider Reprise. Seperti yang kita tahu, Marvelous form ini adalah final form tambahan atau bisa dibilang extra final form milik Daiji dan Kagero yang diakses menggunakan Megapath Paestum dan dipasangkan pada Reprise Driver. Tapi alih-alih tampil sebagai form eksklusif yang gagah dan berkarisma, form ini malah justru terlihat seperti badut di taman hiburan. Dari segi pewarnaan, Marvelous form ini bisa dibilang sangat absurd. Suit dasarnya berwarna hijau toska dan abu-abu yang sebenarnya masih cukup netral. Tapi semua itu langsung rusak begitu masuk ke bagian armornya, di mana ada kombinasi warna pink cerah, kuning ngejreng, ungu, dan sedikit oranye di visor helmetnya. Kombinasi warna yang terlalu mencolok ini bikin desainnya terasa terlalu ramai dan gak enak dipandang. Bukannya menambah kesan keren atau misterius seperti form Evil yang sebelumnya, Marvelous malah terlihat seperti campuran es campur yang belum diaduk. Alih-alih memperkuat identitas karakter Daiji dan Kagero, pewarnaan yang seperti ini justru bikin formnya jadi kehilangan kesan dark dan elegan, diganti dengan kesan norak dan terlalu berlebihan. Kalau dilihat lama-lama, beneran bisa bikin mata capek sendiri. Sayang banget sih, padahal potensi form ini lumayan besar. Tapi ya desain dan warna kadang bisa jadi penentu pertama buat kesan awal yang kuat. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Reprise Thunder Gale Kamen Rider Reprise. Nah, di urutan selanjutnya kita masih ada di serial Kamen Rider Reprise lagi. Kali ini yang dibahas adalah Thunder Gale, form gabungan antara Reprise dan Pais yang diakses menggunakan Thunder Gale Paestum. Dan tentu aja masih dipasangkan ke Reprise Driver. Secara konsep, form ini sebenarnya punya potensi besar, gabungan dua rider utama dalam satu wujud. Dan dari segi desain bentuknya, gak bisa dipungkiri, form ini udah bagus banget. Proporsinya pas, bentuknya elegan, dan kesan gabungannya juga dapet. Tapi masalahnya datang dari pemilihan warnanya. Seperti yang udah sering terjadi di Reprise, banyak form yang pewarnaannya terasa agak absurd dan terlalu mencolok. Dan sayangnya, Thunder Gale ini bukan jadi penyelamat, malah nambah panjang daftar form dengan warna yang nyeleneh. Warna-warnanya tuh kayak es krim pedal pop rainbow yang dipakai buat cosplay. Ada kuning stabilo, biru toska, pink cerah, ungu, dan bahkan ada sedikit merah di bagian visor helmetnya. Terlalu banyak warna terang dalam satu tampilan, bikin form ini jadi susah dinikmati mata. Apalagi buat yang suka desain minimalis. Padahal, form sebelumnya kayak Jack Reprise udah dapat banyak pujian karena desainnya solid, pewarnaannya seimbang, dan itemnya juga keren. Tapi Toei malah mutusin buat bikin form lanjutan yang tampilannya malah bikin ngejreng. Jujur aja, vibe dari Thunder Gale ini lebih cocok muncul di serial Rider yang temanya fun atau makanan. Kayak misalnya Kamen Rider Gabu yang punya konsep es krim, bukan di Reprise yang tema utamanya soal keluarga, konflik batin, dan juga iblis. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Reprise Gold Spino Kamen Rider Reprise. Lagi-lagi di serial Kamen Rider Reprise, dan kayaknya Toei memang suka banget bikin Reprise jadi bulan-bulanan. Dari soal penulisan cerita yang sering gak konsisten, secondary rider yang sikapnya kayak sok-sokan pengen jadi Sasuke, lalu third rider yang maksa pengen jadi MC, hingga sekarang kita harus menghadapi form-form dengan warna yang ya bisa dibilang absurd banget. Sekarang, giliran Kamen Rider Reprise Gold Spino yang muncul, yang diakses melalui Gold Spino Genome, dan tentu aja dipasangkan ke Reprise Driver. Secara desain, form ini sebenarnya gak ada masalah, bagus-bagus aja, bahkan terkesan agak elegan. Tapi masalahnya tetap ada di bagian pewarnaan. Kalau dilihat secara keseluruhan, base suite-nya masih menggunakan warna asli Reprise, yaitu pink pastel dan juga biru toska. Nah, masalahnya mulai muncul pas bagian armor dan aksesorisnya. Alih-alih ngikutin warna konsisten yang biasanya dipakai form mingguan Reprise, dengan referensi rider terdahulu, di form ini malah pakai warna hijau tua dan hitam di bagian armornya, dengan tambahan aksen biru telur asin dan emas di bagian helmet, serta merah di bagian tangan, shawl, dan visor helmetnya. Sebenarnya, form ini mencoba untuk menghormati rider terdahulu, yaitu Nigo. Tapi entah kenapa, kesannya malah jadi maksa banget. Kayak pengen ngeluarin form yang mewakili Nigo, padahal itu justru bikin form ini kehilangan konsistensinya sendiri.
Jadi, meskipun desain dasarnya oke dan ada niatan untuk memberikan penghormatan ke Kamen Rider sebelumnya, Gold Spino justru jadi terkesan maksa dan kurang pas dengan tema Reprise yang sebelumnya lebih konsisten dengan warna-warna suite-nya. Bisa dibilang, ini adalah satu prom yang berusaha keras untuk jadi ikonik, tapi malah jadi gagal maning. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Igarashi, Kamen Rider Reprise. Kali ini mereka ngeluarin prom baru lagi dari Reprise, yaitu Kamen Rider Igarashi. Prom ini merupakan hasil fusion dari ketiga anak keluarga Igarashi yang digabungkan lewat 50 Gal Paistam. Sekilas sih kelihatannya keren, tapi jujur aja, prom ini agak terkesan dipaksakan. Mereka bilang ini prom yang mewakili keluarga Igarashi, padahal yang fusion cuma anak-anaknya doang, gak ada sangkut paut sama orang tuanya. Jadi kesan prom keluarga di sini kurang dapet, dan malah jadi kayak alasan buat nambahin prom spesial 50 tahun Kamen Rider aja. Dari segi desain bentuknya, sebenarnya agak jelek. Elemen fusion dari ketiga ridernya kelihatan jelas, dan secara struktur pomnya juga cukup solid. Tapi lagi-lagi, masalah muncul di bagian pewarnaan. Base suite-nya masih ngikutin warna khas Reprise, yaitu pink pastel dan biru Tosca. Tapi di bagian armornya mulai muncul warna lain seperti putih dan kuning di bagian dagu dan sisi kanan armor. Dan di sisi kiri ada biru gelap yang dicampur lagi sama kuning. Ditambah sedikit aksen merah di bagian visor helmetnya. Alhasil, prom ini punya tampilan warna yang terlalu ramai dan gak seimbang. Memang sih, karena ini prom fusion, wajar kalau banyak warna digabungin. Tapi beda cerita kalau semuanya ditabrak tanpa harmoni. Jadinya malah kayak prom es dawet pelangi. Rame tapi gak nyaman dilihat. Kalau kita bandingkan sama prom fusion lain seperti Geo Trinity, jelas banget bedanya. Geo Trinity punya warna yang lebih rapi, padu, dan mewah. Fusionnya terasa keren dan berkelas. Sementara Kamen Rider Igarashi ini, meskipun niatnya ada, hasil akhirnya jadi terlihat kurang mateng dan malah bikin bingung. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Live Jackal Genome, Kamen Rider Reprise. Pembahasan di video kali ini sih emang lebih banyak ngebahas prom-prom dari Kamen Rider Reprise. Soalnya gak bisa dipungkiri, Reprise punya cukup banyak prom atau rider dengan pewarnaan yang agak nyeleneh. Kadang desainnya udah bagus, tapi warnanya bikin geleng-geleng kepala. Salah satu contohnya adalah Kamen Rider Live Jackal Genome. Prom ini diakses menggunakan Jackal Paistam dan seperti biasa dipasangkan ke two side driver. Dari segi desain bentuk, prom ini sebenarnya ada di tengah-tengah, gak bisa dibilang jelek tapi juga gak terlalu bagus. Tapi yang bikin sorotan utama justru datang dari pemilihan warnanya. Waktu Jackal Genome digunakan oleh Kamen Rider Evil, tampilan warnanya cukup solid dan berkesan. Tapi saat prom yang sama dipakai oleh Live, semuanya berubah total. Kombinasi warnanya terasa seperti prom campur-campur yang gak jelas arahnya. Di versi Reprise dan Evil sebelumnya, gak ada unsur warna hijau sama sekali. Tapi di versi Live, entah kenapa Toei menambahkan warna hijau tua di bagian armornya. Masalahnya gak berhenti di situ. Helmetnya malah dikasih warna pink. Lalu di bagian armor tangan sampai kaki muncul warna kuning dan putih. Sedangkan base suite-nya sendiri berwarna hijau Tosca dan abu-abu. Hasil akhirnya, penuh warna tapi gak nyatu, kayak es campur yang lupa diaduk. Komposisi warnanya terlalu banyak dan gak ada transisi yang mulus antara satu bagian dengan bagian lain. Kesan yang muncul dari prom ini jadi terasa kayak yang penting ada wujud baru, tanpa benar-benar dipikirin apakah pewarnaannya cocok atau enggak. Sayang banget, padahal Live sendiri punya desain yang cukup bagus. Jadi sebenarnya bisa banget dikasih prom yang warnanya lebih elegan. Di nomor ke-6 ada Kamen Rider X8 Bike Action Gamer Level 0, Kamen Rider X8. Selanjutnya ada prom dari serial Kamen Rider X8 yang bisa dibilang cukup jarang dibahas, yaitu Bike Action Gamer Level 0. Prom ini diakses menggunakan Proto Bokuso Bike Gashiat, lalu dipasangkan ke Gamer Driver. Dari segi konsep dan desain, prom ini sebenarnya cukup menarik. X8 dalam prom ini menggunakan armor milik Kamen Rider Laser yang membuat tampilannya jadi terlihat lebih sporty. Cocok banget sama tema balap dan kecepatan yang dibawa dari Bokuso Bike. Perpaduan bentuk armornya terasa cukup pas dan gak terlalu berlebihan. Tapi sayangnya, prom ini punya masalah yang cukup mencolok, yaitu soal pewarnaan. Karena gasket yang digunakan masih berasal dari game yang sama dengan laser, sepertinya Toei memilih untuk menempelkan armor begitu saja tanpa menyesuaikan warna keseluruhan. Alhasil muncul kesan kalau prom ini dibuat asal tempel aja, tanpa ada penyesuaian visual yang matang. Yang paling kelihatan janggal adalah warna helmet X8 yang biasanya berwarna pink, kini diubah jadi kuning biar match sama armornya. Tapi bagian suite dasarnya tetap pakai warna asli X8, yaitu pink terang dan hijau neon, lengkap dengan garis-garis hitamnya. Kombinasi warna ini bikin promnya kelihatan nabrak banget. Bagian atas dan armor dominan warna kuning, sementara bagian bawah masih penuh dengan warna cerah ala X8 yang khas. Di nomor yang ketujuh ada Kamen Rider Psycho X Swordman, Kamen Rider Saber. Selanjutnya kita bahas salah satu prom dari Kamen Rider Saber yang cukup unik, yaitu Kamen Rider Psycho X Swordman.
Form ini muncul setelah Tassel memindahkan jiwa Yuri dari pedangnya ke Psycho Shadow, lalu diakses menggunakan X-Swordman Wonderite Book yang dimasukkan ke Seiken Psycho Draper. Kalau dilihat dari konsepnya, form ini sebenarnya menarik. Soalnya X-Swordman ini berasal dari karakter komik, jadi ekspektasinya pas muncul versi live actionnya bakal tampil keren dan penuh gaya. Desain bentuknya juga sebenarnya udah bagus. Kesan pahlawan dari dunia komiknya dapat, dan bentuk armornya terlihat cukup keren. Tapi yang bikin form ini terasa agak aneh justru ada di bagian pewarnaannya. Seperti di bagian helmetnya didominasi warna emas, lalu armornya punya campuran warna ungu dan kuning, dengan sedikit tambahan aksen pink di beberapa bagian. Terus yang paling mencolok, ada corak bergaya komik di armornya, yang bikin form ini jadi terlihat seperti bukan rider di Saber. Padahal dari desain fisik, ini form udah punya potensi keren. Tapi karena warnanya terlalu ramai dan gak terlalu nyambung, kesan gagah dari form ini jadi agak hilang. Bahkan kalau dibandingkan sama wujud Psycho Shadow yang serba hitam, versi Shadow-nya justru kelihatan lebih kuat dan elegan. Warnanya simple, tapi dapat banget feel-nya. Sementara itu X-Swordman malah terlihat kayak versi yang dibuat buru-buru, yang penting beda, tapi nggak terlalu dipikirin cocok atau enggak dalam segi pewarnaannya. Nah, itu dia pembahasan tentang 7 form Kamen Rider dengan pewarnaan yang sangat aneh. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.